Oke, kali ini kita sudah kedatangan sahabat kreator musik dari sudut pandang kesehatan mental, Ibu Dr. Yuli. Masak musik. Healing ya. Di jurnal-jurnal kan sebenarnya dulu pemusik kalau untuk kesehatan fisik itu dia didatangkan ke rumah sakit. Fungsinya nanti bikin happy sebetulnya kan kalau musik itu. Ternyata anak-anak itu sebetulnya adalah yang turun dari surga. Nah, saya mazhab yang berbeda boleh nggak? Misalnya boleh, nggak boleh main musik, nanti musik haram. Dasar musik, teori musik, praktek musik yang sebetulnya nanti si musik itu bisa mendekatkan diri kita dengan Tuhan gitu. Saya Yogi. Saya Yuli, kami dari Rumah Stimulasi. Saksikan Masakin Musik Noise Creator TV. Masak musik. Mari masak, masakin musik. Halo, assalamualaikum sahabat kreator. Ketemu lagi di Noise Creator TV. Masih bersama saya Bunga dan juga Dari Firmansyah di acara Masakin Musik. Masak musik. Mari masak, masakin musik. Oke, kali ini kita sudah kedatangan sahabat kreator yang akan banyak berbagi pengalamannya, dan juga di sini kita akan ngobrolin banyak tentang musik ya Kang ya. Betul. Dari musik soalnya segnya lain. Betul. Kita akan melihat musik dari sudut pandang yang lain. Sudut apa? Sudut apa coba? Ayo, sudut apa? Di sini banyak banget sudut-sudut untuk melihat musik. Nah, kita akan melihat musik dari sudut pandang kesehatan mental. Oke, kalau gitu kita langsung tanyain aja sama ahlinya. Kita panggil Ibu Dr. Yuli. Masak musik. Damang Ibu. Alhamdulillah, Pak Dedi, Teh Bunga hatur nuhun. Sami-sami Ibu hatur nuhun. Ini Bapak. Jadwalnya padat. Benar padat banget. Dari ini tahun kemarin nulisnya baru bisa sekarang. Baru bisa. Maklum Teh Bunga padat cucian. Ketika lebaran ya. Habis lebaran apalagi. Iya nih, hari ini kita akan bersama-sama memasak Ya, betul. dengan Ibu Yuli. Ya, siap. Ayo masak apa? Kita akan memasak musik dari sudut pandang yang lain. Nah, betul. Dari sudut pandang apa, Bu? Kesehatan. Kesehatan mental. Boleh. Karena beliau berdua ini udah expert di bidangnya. Iya betul. Jadi kita harus tanya-tanya. Nanyain langsung ya. Diajar dong. Ya, sekalian. Sekalian. Super SKS. 4 lah. Iya. Oh, kan SKS ya. Boleh lah. Alhamdulillah, terima kasih. Om atau Ini Bang? boleh kokok. oh, iya. Kakak Robert. Bu, Kalau saya sih panggilnya ayah ya. oh, gitu. Dia kan ya. Ayah aja gitu ya. Ya, gitu kan. Ada teman saya juga manggil saya ayah. Oh, Ya, ya. Oh, siap. Bebas. Mau Iya. tante juga boleh. ada yang panggil ayah cinta. Oh, gitu? Iya. Ayah Ogi, ayah Zira, pokoknya ayah. Banyak ya? Ayah. Yang Banyak penting mah ayahnya. nggak dipanggil sayang aja sama orang lain, apalagi sama mahasiswa kan bahaya. Oh, iya. Asal sama ibu aja ya. Iya. Bu, sibuk apa sekarang, Bu? Setelah sekian lama kita berpandemi ria. Iya. Sibuk biasa aja sih Pak Dedi. Hari-hari mah Senin udah mulai ngajar. Terus tadi juga kan sebelum kesini kita sudah treat anak-anak biasalah yang sering ke rumah. Jadi selain ngajar kan ke Art Therapy Center juga ngasih konseling sama psikoterapis ya untuk parent school. Betul. Terus sebetulnya kalau di rumah sih punya cocokan, kita punya rumah stimulasi. Nah, gitu. Itu rumah stimulasi keren. Nah, Ibu Yuli itu bareng sama Ayah Ogi. Ayah aja lah, enak ayah. Desainnya nggak enak pada dia. Desainnya tuh. tapi kan kalau di lagu udah benar. Oh, iya, betul. ibu Betul. dan ayah. Selamat malam. Karena nggak pernah tidur pagi. Iya betul. Selalu tidur pagi. betul.
Bu Yuli ini saking sibuknya banyak sekali yang harus dipegang. Dari beliau adalah founder dari Rumah Stimulasi. Dosen juga ya dosen di UIN. Di UIN dosen ya. Sebagai peneliti juga. Oh iya dong. Wah. Terus udah gitu Konselor di Aterapi Center. nah di Ada lagi? Aterapi Center sama ini Ada owner tulisannya, apa itu? Ownernya Ice Cream House. Nah, My Ice Cream House. Kan kita mau masaknya itu ya, makan es krim sambil dongeng ya, Kapan lagi cerita. coba, ya kan? Emangnya makan es krim itu banyak cerita kayak ngopi. Iya betul. Iya betul. Iya kan? Kopinya sih biasa aja, tapi dari efek ngopinya itu Wah ngobrol. banyak sih ya. Dari ngobrol bisa jadi sesuatu. Nah sekarang gimana caranya dari musik, Bu? Saya tuh penasaran gitu kan, dari apa sih musik berhubungan dengan masalah kesehatan mental. Betul. Soalnya kan selama ini di Rumah Stimulasi atau di Aterapi Center sendiri bergelutnya di situ. Betul. Ya kan? Ngomong-ngomong musik virtual, virtual digital zamannya nggak tahu dipaksa, nggak tahu dipaksakan. Dua-duanya. Dua-duanya dipaksakan harus seperti itu ya. Betul. Nah, banyak kecenderungan bahwa apa ya? mental Mental. isu gitu ya, ada Mental problem-problem yang terkait dengan masalah kejiwaan. Betul. Nah, Iya. kebetulan kami emang di musik gitu. Apakah benar gitu kan, misalnya dari musik ini ada korelasinya dengan masalah kesehatan mental. Betul. Nah, saya pengen tahu. Nggak cuman kesehatan mental sebenarnya, kalau musik itu buat kesehatan fisik, Ya. buat Fisik, kesejahteraan, tuh, catat. fisik. Karena sebenarnya kan banyak penelitian kalau misalnya yang untuk sakit jantung, sakit ini ya apa paru-paru gitu. Pokoknya yang terkait dengan fisik aja, dia membantu sebetulnya untuk relaksasi gitu. Itu untuk kesehatan. Jadi healing ya di jurnal-jurnal kan sebenarnya dulu pemusik kalau untuk kesehatan fisik itu dia didatangkan ke rumah sakit, kemudian nanti memainkan musik, tapi sebelum dimainin kan harus diwawancara dulu musik yang sebetulnya mengandung memori atau yang membuat dia lebih calming gitu kan, harus disesuaikan juga dengan kepribadian dari pasiennya. Jadi untuk kesehatan fisik iya. Nah, kalau secara psikologis, kesejahteraan psikologis iya juga. Kenapa? Karena dia fungsinya nanti bikin happy sebetulnya kan kalau musik itu. Makanya kalau anak-anak kan dia diajarinnya pakai musik. Jiwanya anak-anak tuh kan ceria gitu, bikin happy ya. Karena katanya begini, menurut cerita dari Inayat Khan, ada namanya. Sebenarnya Inayat Khan tuh dia seorang mistiskus tapi ahli musik. Bahwa anak-anak itu ya musisi juga ya, mungkin pernah dengar ya. Dia seorang sufi tapi mampu memainkan alat musik. Ternyata anak-anak itu sebetulnya adalah yang turun dari surga. Jadi sebenarnya sifatnya dia ceria gitu, suci, bersih gitu. Nah, sebenarnya musik itu salah satu media untuk memasuki jiwa anak-anak yang happiness atau joyful tadi. Nah, jadi sebenarnya fungsi untuk psikologis tadi kaitannya dengan kesejahteraan psikologis itu misalnya menurunkan atau mereduksi stres. Stres itu kan tekanan ya, dia ada di mana-mana. Nah, bisa nggak sih hidup tanpa stres? Kayaknya susah. Cuman stres itu kan ada yang baik, ada yang buruk gitu kan. Kalau yang jelek dia di-stres, kalau yang baik stres. Jadi stres yang baik nanti akan mendatangkan motivasi. Kalau yang buruk misalnya dia bertumpuk dan tidak diselesaikan. Nah, musik salah satunya bisa nanti mereduksi, mengurai, kemudian bisa menjadi media untuk kita merefleksikan kembali tanpa kita bicara apa sih isi musik kok sesuai sama hidup saya, terus akhirnya kita bisa menangis misalnya. Nah, menangis itu kan bagus untuk mereduksi kan. Kalau misalnya nggak menangis malah nanti ditahan jadi repot. Itu baru psikologis. Belum satu lagi spiritualitas. Jadi orang kan gini paling gemes kalau misalnya musik itu, nah, saya mazhab yang berbeda boleh nggak? Misalnya nggak boleh main musik, nanti musik haram dekat sama apa tuh yang apa ya, pokoknya main musik itu menjauhkan dari apa ukhrawi, dari akhirat. Ya. Padahal ternyata fungsi musik juga kesehatannya tadi nggak cuma fisik, psikologis, tapi kesehatan spiritual. Karena kita kan makhluk holistik, makhluk yang sebetulnya punya soul, punya jiwa, punya ruhani. Bahkan
Yang pertama kali sebetulnya menjadikan musik sebagai tools untuk terapi itu dari Islam, namanya Al-Farabi. Itu buku-bukunya itu kan filosof Muslim pertama, ya filosof Muslim yang nulis Al-Kabir al-Musik, Al-Kalam al-Musik. Jadi dasar musik, teori musik, praktek musik yang sebetulnya nanti si musik itu bisa mendekatkan diri kita dengan Tuhan gitu, bukan menjauhkan, karena kan dia punya spirit tertentu gitu. Itu Al-Farabi. Jadi kalau saya sih termasuk mazhab yang setuju kalau musik itu bisa membangun kesehatan spiritual juga, nggak cuman psikologis dan fisik gitu Pak Dadi. Setuju dong. Soalnya gini, ketika ada yang maaf kalau salah dikoreksi. Iya. Jadi karena haram atau apapun, karena melihat dari sudut pandang yang negatif. Betul. Terus. Ya kan? Iya. Iya, Yang betul. negatifnya yang dilihat Iya. gitu. Iya. Membuat inilah, Iya. itulah ini. Jadi padahal semuanya juga positif negatif Ada. Betul. Ya kan? Nah. Jadi istilahnya kalau misalnya kayak taruhlah pisau juga gimana ya? Betul. Kalau dipakai Ada masak dua. ya positif. Iya. Pakai nusuk. Iya. Betul. Jadi Terus kita haram. juga kan bukannya tadi yang kalau kita punya misalnya mental issue gitu ya, atau ada masalah kejiwaan, bukannya kita juga jadi tidak khusyuk beribadah ya? Iya, maksudnya kalau kita muslim yang sehat itu kan yang dia bisa balancing antara fisik, psikis sama spiritualnya. Iya. Jadi kita mesti seimbang antara kecerdasan otaknya, IQ-nya, kemudian emosinya sama spiritualnya. Jadi balancing sebetulnya kan kuncinya itu. Malah kalau nggak balancing, mungkin misalnya kita tadi main musik aja misalnya, kurang olahraga, atau kita kurang diskusi, kurang ketemu sama orang gitu, ya mungkin nanti akan ada problem tertentu. Tapi kalau balancing, musik itu bisa bantu untuk bisa menyehatkan kita, mendekatkan diri sama Tuhan, kemudian berinteraksi sama orang-orang, itu bikin sehat. Bahkan zamannya Al-Farabi itu kan sekitar tahun 872 kan dia lahir, sampai 900-an itu dipakai untuk terapi buat orang-orang yang sedih, penyedih. Nah, kalau misalnya dalam teori personality plus itu kan ada yang melankolis, tuh sanguinis, melankolis gitu ya, yang maksudnya memang penyedih gitu. Nah, sebenarnya cara bantu untuk dia joyful, bisa ceria kembali, produktif, kemudian menikmati kehidupannya. Manusia tuh hadir di sini di dunia itu dengan cara bermusik tadi gitu. Jadi saya mah senang sama Al-Farabi dan noise music. Terima kasih. Mau gimana lagi, karena emang yang kami bisa cuman ini. Maksudnya cuman ini ya di musik, kita nggak bisa memaksakan bahwa yang kita nggak ketahui harus dikasih gitu kan. Iya. Jadi yang kita tahu ya kita bagi, kalau yang enggak ya kita belajar. Iya. Makanya sekarang kita waktunya belajar sama Belajar, ibu, betul. sama ayah Ogi. Gitu. Betul. Pak Dadi, teh bunga sebetulnya kan menurut WHO 1 dari 4 orang di dunia itu akan mengalami masalah kejiwaan. Jadi ada 2 nih ya, ada orang dengan masalah kejiwaan ODMK, ada orang dengan gangguan jiwa atau ODGJ. Nah kalau ODGJ mah kan itu masuk ke wilayah psikotik ya, klinis. Nanti kan harus referral, periksa juga kan ke dokter, ke psikiater. Nah tapi kalau orang dengan masalah kejiwaan kadang-kadang bisa kita temui kan, kayak tadi yang stres, terselubung gitu ya. Kita kan juga sama ya, habis lebaran belum ada yang bantu-bantu, misalnya cucian menumpuk, kecemasan timbul ya kan. Jadi 1 dari 4 mah ini kita berempat loh, ada 1 orang yang lagi. Jangan-jangan saya Yang langsung saya Pak. Nah gitu. Nanti ngomong begitu karena Bu Yulu udah tahu. udah paham. Tapi tadi sudah di konseling sedikit, sehingga bisa terurai sedikit ya. Jadi nanti si musik itu untuk kesejahteraan psikologi salah satunya lebih bisa untuk relaksasi. Terus kita bisa pakai juga kan dalam media meditasi. Kemudian bagaimana kita bisa misalnya melakukan zikir, ingatan supaya lebih rileks kan bisa menggunakan instrumen gitu. Nah kalau penelitian sendiri saya pernah melakukan waktu itu penelitiannya bareng teman-teman dari ITB di lab. Waktu itu kita mau ngelihat orang yang sibuk berpikir dikasihlah soal aritmetika yang banyak sebanyak 2000 soal, disuruh ngerjain. Kita mau lihat kelelahan kognitif
Kalau ngerjain soal terus-terusan, padahal soalnya gampang sih, cuma 2 tambah 1, 1 tambah 3, 4 tambah 5 gitu-gitulah gampang. Terus dikerjainnya sama mahasiswa gitu ya. Ternyata dikasih 2000 soal, dilihat ternyata ada pada sampai kelelahan kognitif, capek gitu, sampai cirinya capek itu terus nggak lembut, terus ngaco. Kalau saya sih bilangnya udah, kalau teman saya yang dari ITB bilangnya udah bego, membego. Kalau ngomong udah ngaco, itu salah ngomong tuh, udah capek itu, mesti break. Nah, kalau dibiarin nggak relaksasi itu baliknya lama. Nah, kita kan lihat pakai alat pemindai otak namanya EEG, elektroencephalogram. Jadi dari situ bisa kelihatan, oh dia udah masuk ke titik jenuh. Nah, harus diapain? Kita coba pakai terapi musik alam. Dengan suara alam. Ambil dari YouTube sih, suara alamnya ada air dan juga angin kayak gitu-gitulah. Tapi ada instrumennya, itu cepet banget bisa turun kejenuhan kognitifnya. Itu langsung kepindai. Jadi kepindai langsung. Waktu itu kan ada temen yang dari labnya, namanya Kang Sra, sekarang lagi S3 di Nanotek ya. Halo Sra, nanti nanti diundang mungkin sama Pak Dadi. Dia tukang bedah-bedah isi otak. Itu seru juga tuh. Nanti mungkin musik sebagai terapi dilihat dari riset-riset begitu, itu cepet banget bisa terurai. Jadi kalau misalnya kelelahan kognitif dibiarin itu kita jadi migrain, gini teh jadi insomnia. Sami. Atau Semakin hangat, semakin seru. Ngomongin musik dengan kesehatan, ngomongin musik dengan kesehatan mental. Jangan kemana-mana. Kita break sejenak. Saya Bunga, Saya Winnie, saya Feni, saya Nur, saya Mariani. saya Slepi, saya terima tantangannya di Lightweight Rhythm Kita turunkan berat badan, bermain musik. yang sehat. Yuk, cus. Ayo ikut. Yuk. Oke, masih dimasakin musik dan kita masih akan terus banyak ngobrol nih sama Bu Yuli dan sama Pak Ogi. Pak Ogi tadi. Kenapa? Hah? Enggak apa-apa, udah gini aja. Apa-apa. Oke, lanjut Bu. Tadi sampai mana ya? Oh, sampai tadi udah. Ada banyak banget kan tadi masih pokoknya. masih banyak lagi. Pokoknya seru lah. Iya benar. Sampai Saking serunya ya, kita break. bisa bikin relax. Bisa bikin Sama relax. kayak makanan kan. Tuh, kayak es krim tuh bisa bikin happy, bikin relax. Es krim, terus apa lagi? Coklat ya. Coklat. Ya. Kamu senang sih Plus coklat? music ya, makan Ya. es krim, Iya. makan coklat sambil dengerin musik. Nah, Terus tiduran. masalah. Coklat, musik Nanti pas acara berikutnya langsung. Iya. Kan enggak, kan nanti ada lightweight breath challenge. Oke, kita sebelum nanti ke sini mau nanya apa Bu? Oh iya. Daripada nanti nggak bisa tidur, mumpung ada. Iya, betul. Menurut Bu Yuli nih aku mau nanya, musik apa yang menunjang atau membangun untuk kesehatan mental kita nih? Iya. Jadi jenis musik, Jenis musik ya. jenis musik itu Genre. sebetulnya gini, nggak bisa ditentukan dari misalnya musik instrumental, musik klasik. Misalnya penelitian banyak nih musik klasik klasik, bisa bantu untuk menurunkan, ya meningkatkan kecerdasan. Kemudian misal musik tadi dengan suara alam yang tadi kita teliti nih sama tim diteliti bisa menurunkan tingkat kelelahan kognitif, bisa rileks kembali. Nah, jadi kalau dalam proses terapi atau terapeutik itu kan ada prosedur. Mesti ada ngobrol-ngobrol dulu nih Teh, gitu, ada wawancaranya. Kayak gini misalnya, musik, ada yang musik rock bahkan sebetulnya bisa bikin dia healing. Saya dulu tahun 2014 lah, pernah kita mengadakan diskusi kesehatan mental dan kita ngundang langsung penderita schizofren, tapi dia bekerja. Jadi tadi orang dengan gangguan jiwa, tapi dia bisa mengikuti kegiatan yang produktif. Kemudian cuman dia tahu kapan ketika psikotiknya itu muncul. Nah, dan dia kalau muncul si
simptom atau gejalanya itu dia ngapain coba Teh? Dia punya ruangan khusus dan di ruangan itu dia dengerin musik rock yang kenceng. Nah, kalau saya nanti saya lagi stres dikasih musik rock, saya pusing Teh. Saya pasti dengerinnya musiknya instrumental gitu. Apalagi kalau misalnya suka ada plus zikir atau murotal, karena saya punya basic religius misalnya pesantren. Nah, kalau tadi yang kita sempat diskusi sama waktu itu kan sama psikiater juga, terus saya di situ juga sama langsung pasiennya di situ, saya dibantu sama musik, dan musik yang dia dengarkan adalah musik rock. Nah, dia sampai terus dari musik rocknya itu dia berteriak gitu, mengeluarkan energinya, tapi di ruangan itu dia sendiri karena dia sudah bisa treat dirinya gitu. Ya tetap sambil dia juga perawat jalan ya ke psikiater, tapi dia tahu ketika dia ada simptom itu apa yang harus dia lakukan itu pakai musik rock. Jadi nggak bisa satu jenis itu dia akan fit dengan orang tertentu. Makanya kenapa prosedurnya ada ngobrol, ada wawancara dulu gitu. Ada yang dengan Sundaan misalnya, dengan suling, ada yang dengan ini karinding gitu. Ya betul Bu. Sebenarnya kayak apa ya, musik ya, musik klasik membuat kecerdasan. Betul Katanya. Iya. Belum itu valid atau enggak gitu kan. Soalnya kayak tadi tidak semua orang itu cocok dengan lagu itu. Misalnya kan klasiknya juga jenisnya apa nih, Mozart atau Bach, terus dia apa yang not yang mana itu harus di riset dulu, harus diwawancara dulu. Atau contoh nih, saya pernah dengerin ini kalau nggak salah siapa jago main musik sama nyanyi tuh yang sama Raisa tuh, Isyana. Nah, Isyana kan dia juga menyampaikan kalau dia tuh nggak bisa ngomong banyak tentang emosi, dan dia kalau punya jarang ngomong. Nah, dengan musik jadi sembuh, dia bisa menyampaikan isi hatinya gitu kan. Nah, tapi dia waktu itu kan pindah-pindah juga di luar negeri ya kalau nggak salah, jadi wawasan musiknya berbeda. Nah, kalau tadi misalnya cicingnya di Cianjur, terus belum dapat misalnya info tentang Mozart. Menikmati nggak sih gitu pas? Nah itu maksudnya gitu. Saya tuh ini nggak bisa digeneralisir. Betul. Seperti ini. Karena yang tadi aja yang misalnya dia berdepresi malah dengarnya rock, malah jadi kontradiksi. Tapi dia merasa menerima dan bisa terwakili dengan situasi seperti itu. Betul. Berarti kan tidak selamanya lagu itu maksudnya flat lah. Betul. Semua orang musik ini buat ini, musik itu buat ini gitu kan. Jadi lebih ya itu betul Bu, harus ada interview, assessment. Betul. Sukanya apa, di mana frekuensinya, betul. Jadi terus tiba-tiba muncul calming atau rasa nyamannya di sebelah mana. Nah, itu jadi kan digali dulu musik yang sesuai dengan kebutuhan psikologisnya dia gitu. Soalnya ketika dengar Mozart atau misalnya itu kan lagu klasik itu tradisionalnya mereka. Betul. Ya kan? Betul. Sedangkan di kita juga punya tradisional. Kan klasik tuh tradisional teh hanya. Betul. Cuman kayak keren klasik. Main klasik, kita main tradisional. Betul. Kita instrumen banyak. Betul. Dari gamelan, instrumen tradisi itu banyak sekali. Kadang-kadang saya juga tertarik dengan kayak range-nya Bona. Betul. Itu kan suara yang mendengung. Betul. Yang mendengung kayak kayak membuka band. Jadi istilahnya ketika untuk masalah terapi kita nggak kalah. Betul. Nggak kalah dengan pelabelan lagu klasik untuk mencerdaskan. Padahal kita juga punya gamelan, punya yang yang bergetarnya itu lebih dari ini ya. Musik klasik gitu kan. Kan kadang-kadang kan yang kita menggetarkan badan aja kayak kita bisa berotak. Betul. Nah, si frekuensi alat instrumen itu kayak panjang gitu kan. Itu panjang-panjang ternyata terbuat dari metal. Betul. Kalau misalnya itu bisa digali lagi dan itu menjadi
dan Sebenarnya diteliti. Jadi kita diteliti. sebetulnya mesti banyak sekali ya meneliti Iya. musik Nusantara. Betul. Soalnya nggak kalah kok. Betul, nggak kalah. setuju. Makanya ketika misalnya musik klasik ini, enggak ah. Saya agak kontradiksi gitu. Enggak semuanya Nggak semuanya, masalah betul. klasik itu bisa mencerdaskan. Betul. Belum tentu kayak tadi Ibu. Iya. Orang Cianjur belum Iya. dengar lagu klasik. Mhm. Biar anak saya nanti katanya pintar Bentar. pasang lagu klasik. Ya kan belum tahu Iya. gimananya. Coba dikasih bisa Cianjuran. Cianjuran. Dia kan mungkin lebih Iya, betul. lebih enak, lebih menerima Iya, karena betul. udah terbiasa Iya, seperti itu. iya. Makanya saya setuju dengan Betul. Ibu tadi tidak semua. Individual ya, Individual. musik itu kan individual experience untuk bisa masuk ke pertumbuhan spiritualitas, ke pertumbuhan jiwa gitu. Tiap orang ini punya selera Selera Iya, dengan selera. tes yang Dan tes berbeda. berbeda. tesnya beda, Betul, betul, betul. sehingga nanti sebenarnya kalau dia nyaman dengan dirinya, calming kan sudah mulai bisa reduksi untuk stresnya Stresnya itu dia. gitu. Jadi bisa dicoba. Dimainkan. Iya, maklum kan pada dia orang Ciamis, jadi Ciamis juga kan jenis Betul. musik. Jadi maksudnya kan banyak sekali Ciamis pisan. banyak sekali lokal-lokal instrumen, lokal-lokal kebudayaan itu. Iya, iya. Ya kayak ini aja karinding. Ini kan bentuknya kecil, Bu. Ternyata dari bentuknya kecil ini manfaatnya besar. Betul, betul, Jadi tidak hanya selalu harus yang besar, Iya, manfaatnya lebih besar gitu. betul. Waktu itu saya coba juga karinding ini untuk anak-anak autism Iya. yang kesulitan berkomunikasi. Betul, betul. Kebetulan saya punya dulu tuh Feby, Iya. dia bermain ini seneng gitu kan kalau main ini tuh. Yang akhirnya dia mau Iya. mengeluarkan suara, dari Iya, suara dia berani lah, Iya, iya. ya kan, mengeluarkan suara yang akhirnya kayak A I U E O. Kalau ayo bilang A, enggak. Pakai ini ya. Pakai ini tapi kayak A I U E O kayak. A I U E O. Nah, Ya. jadi Betul. dia mengikuti A I U yang akhirnya yang tadinya ini merasa terpaksa atau Iya, gimana. kan Jadi dia interest. Betul. Dia main A I U E O sampai dia lepas A I U. U E O, betul. Nah, Iya. Bukan ini yang menyukai, betul. ini yang iya, diberitahu. Medianya. Nah, Media aja. Betul. betul. Itu jadi terapi musik itu sebetulnya nanti media. Musik itu sebagai media atau alatnya, instrumen Nah, apapun jadi media jadi untuk media. Pintu masuk ke anak ini. Iya. betul gitu. Kebetulan ketika ini bisa menjadi media terapi. Iya. Kadang-kadang emang bisa sembuh. Ya kalau sembuh mah bukan area medis kan. Iya. Ini mah bukan medis gitu Iya. kan. Yang penting mah kita usaha ada perubahan. Ada perubahan, Ada perubahan dari yang gitu. tidak bisa jadi bisa. Betul. Tadinya yang gelisah jadi tenang, gitu. Ada perubahan ya. Sebenarnya harus didefinisikan ulang sih apa itu Iya. sembuh gitu. Jadi kalau betul. kesembuhan itu tolak ukurnya ada perubahan, ya mungkin itulah yang disebut sembuh gitu kan. Bisa. Betul. Intinya seperti Iya. itu sih. Tapi nanti kan kalau definisinya medis, ya Iya, pasti beda lagi, bagian medis beda beda lagi. lagi. Kalau sembuh ya kasih Itu obat. nanti Iya. masakin musiknya sama dokter. Nanti kita undang lagi. Kita undang lagi. Kalau ini kan dokter. Itu dokter. Nanti kita undang juga ya, insya Allah. beda dikit. Masak musik. Aku rindu sekolah, aku rindu teman-teman, rindu ibu bapak guru, aku ingin bertemu mereka. Sabarlah teman-temanku sayang, aku juga sangat rindu belajar di rumah aja dulu. Tetap semangat